Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lifestyle Hijrah Official. Pada kesempatan kali ini, mari kita melanjutkan tentang pembahasan yang kemarin. Jika pembahasan yang kemarin membahas tentang bagaimana akhlak Rasulullah dan budi pekertinya serta bentuk tubuhnya, maka pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama belajar tentang bentuk khatamun nubuwah atau tanda kenabian. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an dikemukakan, bibiku membawa aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, keponakanku ini sakit." Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyapu kepalaku, yaitu As-Sa'ib, mendoakan keberkahan untukku dan berwudu. Air sisa wudhunya lalu ku minum. Setelah itu aku berdiri di belakangnya. Aku memandang kepada khatam atau tanda yang terletak di antara kedua bahunya. Ternyata khatam itu sebesar telur burung dara. Abu Buraidah radhiyallahu an menceritakan tentang pengalaman Salman Al-Farisi sebagai berikut. Salman Al-Farisi datang membawa baki berisi kurma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu itu ia baru tiba di Madinah. Baki itu diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lantas bersabda, "Wahai Salman, apa ini?" Salman menjawab, "Ini sedekah buat Anda dan sahabat Anda." Rasulullah bersabda, "Angkatlah ini dari sini. Kami tak akan menerima sedekah. Kami tak makan sedekah." Baki itu pun diangkat oleh Salman. Keesokan harinya ia datang lagi membawa makanan yang serupa dan diletakkan di hadapan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Apakah ini wahai Salman?" Salman menjawab, "Ini adalah hadiah buat Tuhan." Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Hidangkanlah." Kemudian Salman memperhatikan khatam yang terletak di punggung Rasulullah SAW, bagian belakang badannya sebelah atas. Maka Salman menyatakan keimanannya kepada beliau. Salman radhiyallahu an adalah budak seorang Yahudi. Maka oleh Rasulullah ia dibeli dengan beberapa dirham, yakni dengan cara mengupah menanam pohon kurma. Salman bekerja di kebun itu sampai pohon-pohon kurma itu berbuah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantunya menanam pohon-pohon itu. Di antaranya ada sebatang pohon yang ditanam Umar radhiyallahu an. Pohon-pohon itu tumbuh dengan subur kecuali sebatang pohon yang mati. Rasulullah SAW bersabda, "Kenapa pohon yang satu ini?" Umar radhiyallahu an menjawab, "Wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya." Rasulullah SAW pun mencabutnya, kemudian menanaminya lagi dan tumbuhlah dengan baik. Abdullah bin Sirjis menceritakan pengalamannya tatkala bersama Rasulullah SAW. "Aku datang menghadap Rasulullah SAW sewaktu beliau sedang berada di antara para sahabat-sahabatnya. Aku berkeliling sedemikian rupa di belakangnya. Rupanya beliau pun mengerti apa yang kuinginkan. Maka beliau melepas selendang dari punggungnya. Kemudian terlihatlah olehku tempat khatam kenabian yang berada di antara kedua bahunya, sebesar genggaman tangan. Sebelum aku kembali, aku menghadap dulu kepada Rasulullah. Kemudian kukatakan, 'Wahai Rasulullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan maghfirahnya kepada Tuhan.' Beliau pun menjawab, 'Bagimu juga.' Orang-orang yang berada ketika ia bertanya, 'Apakah Rasulullah SAW memohon ampunan untukmu?' Ia menjawab, 'Ya, dan juga untuk kalian.' Kemudian ia membaca ayat, 'Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat,' dan mohonkanlah ampun karena dosamu, dan mohonkanlah ampun untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Quran Surat Muhammad 19. Begitulah bentuk khatamun nubuwah atau tanda-tanda kenabian pasti ada pada setiap nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Semua terdapat tanda-tanda kenabian, yaitu khatamun nubuwah.
Mungkin sekian, semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari tentang pribadi dan budi pekerti Rasulullah serta khatamun nubuwah atau tanda kenabian yang ada pada beliau. Mungkin sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.